Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, lalu apa alasan Polres Bengkalis menetapkan pria yang melilitkan bendera merah putih ini sebagai tersangka kasus penghinaan simbol negara? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami dari luar studio Kapolres Bengkalis, AKBP Setio Bimo Anggoro. Selamat malam, Pak. Apa alat bukti yang meyakinkan penyidik Halo, selamat malam, Mas. Ya, alat bukti apa yang meyakinkan penyidik hingga Robert Harrison ini ditetapkan sebagai tersangka kasus penghinaan terhadap simbol negara? Ya, selamat malam Mas Alka. Sebelumnya kami sampaikan bahwa terkait dengan perkara ini, pertimbangan kami pertama adalah untuk menjaga situasi Kamtipmas, bahwa pada saat kejadian sudah sangat viral dan kemudian banyak masyarakat yang mendatangi di kawasan PT SAS dan berusaha untuk meminta klarifikasi pada bersangkutan, sehingga bersangkutan segera kita amankan di Polsek untuk menjaga keselamatan yang bersangkutan sendiri dan untuk menjaga situasi Kamtipmas. Namun kemudian perkara ini mengingat situasi, kami tarik penanganannya dari Polsek Penyidikan Dasar menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Yang pertama adalah alat bukti barang bukti yang kita dapatkan adalah bendera itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang anti polemik bendera atau bukan, kalau kita merujuk kepada pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, di situ disebutkan ada beberapa ukuran bendera yang diamanatkan dalam undang-undang itu. Di antaranya adalah yang paling kecil adalah ukurannya 10 kali 15 cm. Sedangkan barang bukti kita dapatkan itu adalah ukuran 13 kali 19 cm terbuat dari kain, dan itu bisa dikatakan adalah sebagai perwujudan dari bendera merah putih. Kemudian juga ada video viralnya yang sudah tersebar ke media, dan kemudian ada juga pernyataan bahwa yang bersangkutan sebenarnya sudah diingatkan oleh warga sekitar dan oleh pegawai PT SAS sendiri untuk melepaskan dari kalung anjing itu karena dianggap itu sebuah bentuk penghinaan, namun bersangkutan tetap bersikukuh untuk tidak melepaskan. Sehingga beberapa alat bukti selain keterangan saksi, keterangan tersangka sendiri, dan alat bukti berupa bendera merah putih yang dipasangkan di kalung anjing itu kita gunakan sebagai dasar bukti alat bukti penetapan tersangka. Selain itu penyidik juga telah meminta keterangan dari 3 orang ahli, adalah ahli pidana, ahli tata negara, ahli budayawan. Iya. Begitu, mengutip pertanyaan dari pengacara Hotman Paris, ini sebenarnya di mana unsur pidana dalam pemasangan bendera merah putih di leher seekor anjing, mengingat banyak sekali perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang juga mengikatkan bendera semacam itu? Ya, tentunya pertama saya pendapat hukum tersangka tetap merujuk kepada pasal yang dipersangkakan, yaitu ada pasal 66 Undang-Undang 24 tahun 2009. Di situ ada unsur yang menyatakan bahwa merendahkan kehormatan bendera negara, ya kan? Perbuatan lain yang merendahkan kehormatan bendera negara. Nah, di situ maka kita bicara tentang apakah barang bukti yang kita temukan itu merupakan bendera negara. Itu memenuhi unsur sebagaimana pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu sendiri. Kemudian perbuatan merendahkan tentunya itu memang akan dijelaskan oleh ahli apakah betul-betul perbuatan dalam memasangkan itu di kalung seekor anjing. Kemudian setelah mendapatkan teguran dari masyarakat, dia masih bersikukuh, apakah itu masuk dalam penghinaan, tentunya nanti akan ahli yang akan menjelaskan itu. Terkait dengan pertanyaan dan juga saran dari pengacara Hotman Paris agar polisi ini maukah meninjau ulang unsur pidananya? Ya, tentunya kami tidak hanya berfokus pada penegakan hukum saja, karena yang kita utamakan adalah menjaga situasi Kamtipmas. Dan tentunya selain melakukan upaya-upaya penegakan hukum, kita juga melakukan upaya persuasif. Di antaranya kami melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, kepada warga sekitar, untuk kemudian menjelaskan duduk perkaranya secara clear seperti apa. Dan kemudian kami juga sampaikan bahwa tersangka ini juga telah mengakui perbuatannya, bahwa yang dilakukan adalah salah, tidak tepat. Tersangka juga sudah melakukan permohonan maaf kepada seluruh warga negara dengan baik dan tentunya selalu nilai-nilai kebangsaan. Begitu Mas Alka. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro TV, Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro. Kami akan terus menunggu update informasi dari Anda.